engage yang lebih pasti, tapi langsung ada Aldous. Jadi nggak cuma dengan stun dari itu ya, nggak cuma stun dari Selena, tapi juga sekarang ada Balmond untuk tim BTK. Waduh, menarik banget bahkan aku bilang BTK dengan Balmond yang kali ini emang hero dari Mobile Legends udah banyak banget yang dibuang. Nathan udah digunakan oleh Siusun, ada Roger dan juga tadi ada Yushun Shin yang udah dibuang terlebih dahulu. Walaupun udah targeting, tapi ternyata ada Balmond yang diamankan oleh teman-teman dari BTK dan Cornet. ya. Ini dia draftnya 10 hero yang tentunya akan bertanding di Lane of Dawn. Dan apakah ini akan menjadi fall off atau jangan-jangan snowball untuk Aldous untuk kedua kalinya? Karena dari Run tadi udah sempat menjadi salah satu kunci penyelamat untuk teman-teman dari Siusun. Hampir memang. Karena hampir itu tidak pernah menyentuh cukup. Karena kan hampir menang berarti kalah. Hampir jadian ya teman doang gitu. Terus gitu terus ya. Aduh ya Allah ya. Sudahlah, ini dia pertandingan yang menentukan apakah bakal ada tiebreaker atau justru malah BTK yang akan mengamankan posisi upper bracket. Kenapa? Itu maksudnya first blood-nya ternyata ketika aku ternyata udah notice ada Selena di bagian gold lane. Ya. Itu Boxy ternyata yang akan menjadi salah satu dari roamernya. Dan bahkan Fight Chicken harus ditumbangkan di early game. Iya, langsung dicicil untuk turret yang pertama. Untuk gol tambahannya, dan bahkan kita lihat di sini dari Mobile Legends. Bermain cukup agresif banget sih. Juga dihajar balik. Tidak ada flicker karena menggunakan Vengeance dan langsung dipaksakan. Ini dia permainan yang agresif dari kedua tim Walai. Ini dia jual beli serangan yang akhirnya kita bisa ngelihat dari game yang kelima ya. Bahkan untuk sekarang counter. Orang belum ada. Oke, ada Retri. Mundur, ada yang tumbang lagi. Fight Chicken 0-2-0 dan bahkan ini bisa jadi gold seal turretnya akan dirontokin dengan cepat oleh banget ini mah. Lihat tuh sinatannya udah setengah kayaknya tuh turret di atas. Dan kita juga nggak bisa minta ke kameramen karena kameramennya di Singapura ya. Jadi kita tidak bisa melihat untuk sisa turret untuk goldnya tinggal berapa itu di arah top lane. Tapi kita di sini dari Victor ya melawan seorang Felix yang tidak ada lagi Vengeance, dan bahkan Victor cukup berani dia membersihkan satu gerobak terakhir, digocek saja dan harus merelakan satu XP. Enggak. Tidak, ternyata masih sempat. Untung saja tadi dibersihkan dengan cepat. Kenapa nggak ditahan aja ya? Iya, kalau ditahan hancur tuh. Freeze lane-nya bisa dibilang tidak terlalu poin, tapi kali ini Boxy juga belum ada flame shot, dan kali ini masih flame shot-nya hilang begitu saja tentunya karena tidak ada flame shot untuk seorang Esmeralda. Kali ini flame shot-nya ada di Boxy barengan sama Lele nanti terbangnya ya. Benar sekali. Dan ini juga teman-teman, jangan lupa gunakan untuk M3X Grab-nya untuk kalian yang pengguna awal ya, yang pengguna baru ya, karena tadi ada yang DM Connect, Bang kok nggak bisa sih kode promonya ini untuk khusus pengguna baru. Jadi kalau kalian nomor baru, terus aplikasinya Grab baru, kalian pakai nih promonya ya, karena diskonnya itu gede banget sampai 70%. Back to the game. Tampaknya Turtle plus ada Lethal Counter, ada juga Retribution, tapi kita sini Boxy juga cukup berani, dia pakai Selena tapi dari depan, dan ada Lethal Counter, mana Retrinya dia makan begitu saja, dan bakal chase Fatia ke arah seorang Mobile Legends. Ada satu flame shot, tapi kita sekarat banget, dan bakal ditumbangkan begitu saja dari seorang Tamusya. Masih ada satu Federal Strike, tapi tidak ada yang di dalam jangkauan seorang Zia. Ini makanya menurut aku dari Shark-nya yang entah harus nempel sama Mobile Legends atau Mobile Legends jalannya ke arah Shark-nya sih. Karena dari tadi ya nggak terlalu aku lihat mereka tuh bener-bener berkesinambungan barengan atau gimana caranya agar di cover satu sama lain biar bener-bener Rafaelanya ngasih heal yang bener-bener on point. Tapi Fight Chicken dengan shotgun kali ini bahkan Wesker yang jarang banget terlihat. Tadi udah sempat kita mention bahwa kali ini Wesker akhirnya bakal mulai muncul dan hampir mendapatkan satu dari Run dengan gold buff-nya. Yes. Ini dia yang terjadi. Dan bahkan, nggak apa-apa di depan mata yang masuk begitu kalau pakai Selena ya. Tidak terkenal karena terlalu dekat jarak, tapi kita di sini masih berantem saja dengan menggunakan shotgun-nya. Mengganti senjata flame shot tidak ada. Slow masih dan bahkan Digosek dan bahkan Rose play begitu saja di stun
dan sama seorang Shark dan dapetin satu poin. Kita lihat speednya di trade begitu saja. Tidak ada lagi yang namanya flicker dan bakal langsung didapatkan oleh seorang Balmonnya. Trade demi trade didapatkan di arah top lane, tapi 1 untuk 2 tampaknya masih cuan untuk anak BTK. Dan bahkan di arah bottom lane-nya lihat Felix masih coba untuk 1v1 situation, dan kali ini Arashi dengan gold yang ternyata disusul perlahan-lahan. BTK bahkan menyamakan dari segi poin kill-nya. Ini masih imbang banget ya, biarpun dari sisi Yusun tuh mereka bisa ada lebih banyak opsi buat bikin play karena ada Matilda dan juga Selena dan tambah lagi Aldous juga. Tapi BTK masih bisa, dia pemainnya reaktif, selalu bisa mencari cara buat masih imbang lah, masih 4 lawan 4. Jadi kita harus lihat apakah di late game perbedaannya ada Pharsa kan yang jaraknya lebih jauh gitu. Apakah itu bisa menjadi faktor yang penting buat menentukan siapa yang bakal menang di game ini. Wah ya, tapi entah kenapa ya ini menjadi sebuah kerugian sedikit walaupun emang Hove-nya dapetin banyak banget stuck di awal game dengan ngambil minion, tapi ini masih di bawah menit yang kelima. Jadi tidak akan maksimal banget untuk dari segi XP dan juga gold yang didapatkan sebagai jungler gitu loh. Yes, dan ini benar-benar free banget. Wow, diamankan secure banget dengan menggunakan lethal counter. Bahkan Victornya masih ada second eye, di heal sama Shark-nya, tapi ada Chase Fate, mau dikeluarkan atau tidak, diterbangkan begitu saja, harusnya di cancel. Tidak di cancel, tetap dihajar dan bahkan langsung dikeluarkan Fire Strike-nya Polisarmon dan bahkan langsung ada depan, tapi tidak ada lethal counter. Mobazone, andaikan kamu tidak menggunakan lethal counter di arah turtle-nya, itu udah pasti banget dapetin point kill. Dia nabrak abis salah row net, makanya dia terkena efek stun di sana. Dia ada ultimate-nya tadi, tapi ketika ingin ngangkat keteknya untuk lethal counter ternyata itu kena abis salah row. Dan inilah dia fun fact yang menarik, berusia 15 tahun. Boxy dan MVG Adrian adalah pemain termuda di ampun, seumuran sama Cornet. Gila, 15 tahun dan flicker. Tapi kali ini ada dan Holy save the day. Fight Chicken still alive. Dan bahkan tidak ada korban jiwa lagi di arah top lane karena sepertinya langsung di cover aja. Ember juga dalam ancaman kali itu kena slow effect dan bahkan ada Holy Baptism. Iya, halo. Lethal counternya connect ke arah gerobak saja. Connect ke arah gerobak itu bukan ke arah orangnya itu mah. Aduh, tenanawan atau Mobazone ya. Biarpun mereka kayak sih BTK tuh nggak menang dari segi engage, tapi Mobazone ini di Balmonnya emang ganggu banget ya. Mainnya agresif banget dan selalu maju gunain bush, tapi abis arrow sekarang udah kena Shark. Dan masih bisa untuk flicker ke arah belakang buat Holy Healing. Tapi kita lihat di sana ada entropy yang tidak langsung dibuka. Tidak langsung ngebling ke arah depannya. Setengah darah cukup berani. Yang penting membersihkan dulu minionnya. Dan bahkan di arah bottom lane-nya ada Esmeralda yang melakukan cutting minion. Tidak di follow up dengan anak-anak BTK lainnya. Masih sama-sama menjaga jarak ya untuk turtle yang ketiga. Objektif sih dilakukan sebenarnya ke BTK. Tapi kita lihat di top lane-nya, diam-diam mencuri satu outer turret untuk anak Yusun. Yes, apakah akan menggunakan Chase Fate-nya dari Hove untuk membuka vision? Benar. Dimana kali ini karena dapat bahkan 5 hero dan bahkan White Chicken-nya masih still alive dan tidak tumbang sama sekali, langsung ada di Beast Passion. Di cover dengan cepatnya. Walaupun connect dari arrow-nya dan kali ini Shark akan menggunakan Holy Healing-nya dengan cepat. Lihat bagaimana Ran juga mencoba untuk meng-engage ke arah Victor, tapi Victor masih survive. Dan bahkan Ran-nya benar-benar dalam sekarang, tapi lethal counter masih belum mau digunakan. Kali ini Ember juga bakal dikejar lagi, terkena slow effect dan bahkan lelenya connect. Masih ada Shark juga memberikan Light of Retribution Flame Shot dan tidak ada korban jiwa. Holy Healing lagi, Hove-nya juga membuka vision yang ada di bagian jungle. Lihat Wesker-nya langsung dilontarkan dengan cepat, shotgun cetak jedor. Ini emang benar-benar kombinasi yang sangat amat baik, Symphony of Skill yang dilakukan oleh anak-anak BTK dan bahkan turtle-nya yang ketiga. Dengan adanya satu lethal counter plus retribution, masih mencoba untuk mencicil-cicil saja. Karena posisi dari Aldous ya cukup jauh dan bahkan terlihat juga dari rune-nya yang mulai mencicil dan didapatkan begitu saja. Terkena satu Victor. Baik banget, tapi di-secure langsung sama seorang Rafaela. Mobazone maju ke arah depan, tidak ada retribution. Mencoba untuk mengamankan, tapi di-retrieve begitu saja oleh seorang Hove. Yes, dan bahkan ini sayang banget karena lihat itemnya lumayan jauh sekarang. Item udah jauh banget sekarang. Tadi Rune sebenarnya udah entropi ke depan, jadi dia nggak bisa melarikan diri di situasi itu. Dan itemnya tuh baru ada Counter Strike sama Endless Battle.
Dan sekarang kalau dibandingin sama di pihak musuh, Mobile Zen itu udah jauh. Mobile Zen sama Fried Chicken tuh udah lebih ada power spike ya kalau dibandingin sama Nathan. Karena emang Nathan tuh pasti harus nunggu sampai mungkin menit ke-10, menit ke-12 di mana dia tuh baru mulai ada power spike yang lebih berarti sih. Dan kenapa ya, walaupun tumbang 2 kali dari Fried Chicken tapi dia tetap punya itemization yang benar-benar on point banget. Dan sekarang run-nya dalam ancaman. Digocek tapi ternyata malah masuk ke dalam Cyclone Sweep. Apa yang terjadi? Kali ini Ember juga my God, Healing lagi. Boxy, dia masih punya satu gerakan untuk bisa. Apakah bakal jadi Maniac tapi gak mau. Karena kali ini Mobile Zen juga dalam ancaman. Dia mungkin bakal dikejar. Lihat Hove-nya di sana bakal terkena lagi oleh Retribution. Coba untuk ditinju-tinju tapi Cyclone Sweep terlalu tinggi. Dan ternyata dipaksa untuk mundur kali ini dari Hove-nya. Oh my God, Balmond X Rafaela. Oh my God. Dan benar-benar itu selalu membuat musuhnya agak sedikit kibung. Apalagi tadi killing spree-nya aktif ketika darah Balmond sekarang tapi sekali lagi karena terlalu Shark. Tapi dapat oleh Baptiste dan bahkan Shark-nya dibuangkan begitu saja. Mobile Zen masih ada second eye, mundur ke arah belakang dan masih bisa cabut walaupun harus kehilangan satu orang Chase Fate. Mau dikejar atau tidak? Tidak, ternyata lebih ke arah streamer Nimo TV Rokursa. Rokursa yang pernah menjadi streamer dari Nimo TV ya. Karena pernah juga kita ngelihat di logo sampingnya itu pas di MPL ada logo Nimo TV. Dimana dia adalah abang-abang admin yang tentu akan selalu standby ketika ada streamer Nimo TV yang stream. Yang nakal retreat. Saya udah bilang aja. Susah amat ya. Tapi untuk sekarang Victor, ini loh PR-nya Arashi. Karena dari tadi ya, Victornya belum tumbang sama sekali loh. Yap, dia masih nge-split push terus dan masih ngimbangin pressure yang digunakan oleh Hove untuk split push. Dan di sini dengan Lord udah mau up, apakah akan jadi fight yang bisa apakah si Yusun bisa mencari kesempatan untuk mendapatkan fight yang bagus? Karena baik lagi mereka punya Abyssal Arrow, itu masih jadi alat yang bagus banget. Tapi kita lihat BTK tuh masih mengendalikan wave dengan sangat bagus ya. Mid lane sekarang dari push, jadi kalaupun fightnya berlangsung, sekarang nggak langsung udah mendukung ke arah BTK. Ya, 7 detik lagi untuk Retribution akan muncul dari Mobile Zone-nya. Tapi kita sini lihat Shark-nya terkena satu Abyssal Arrow dan bahkan Flame Shot-nya juga connect. Tapi masih bisa di-heal dan bahkan kita lihat Retribution dinobatkan oleh seorang Balmond ya. Monster kill! Dan lagi-lagi dikejar begitu. Flickernya agak sedikit nabrak tembok. Tapi kita lihat skill 2-nya pas banget. Diajar kembali. Where are you going, brother? You will die! Ember mau kemana? Masih bisa cabut ke arah belakang. Dan dari Aldous-nya diam-diam mencuri satu turret saja. Apakah ini bakal worth it? Karena untuk sekarang harus pulang juga, tapi gak bisa recall. Victor ternyata menemukan seseorang di sana. Hove-nya gak bakal bisa pulang. Langsung ada Wesker dan bahkan kayaknya bakal ditabrak begitu aja. Ingat Wesker adalah tercepat untuk menghancurkan turret. Kali ini Ember dia bakal sendirian. Masih ada Felix, tapi apakah ini bakal cukup? Karena lihat 1v1 situationnya dia dapat Victor. Halo kameramen. Kameramennya kemana? Halo satu kameramen. Halo. Hove-nya gak kelihatan. Tapi kali ini apakah bakal tumbang? Karena kayaknya bakal hilang dari sisi bottom lane. Immortality bakal pecah dan itu bakal killing spree untuk Victor. Menuju ke arah top lane, hanya tersisa satu gerobak untuk nembein dan kita lihat juga sekarang, tapi masih bisa untuk dibersihkan minionnya. Menuju ke arah tengah dan bawah, masih ada Lord dengan darahnya, harusnya tinggal sedikit lagi karena sudah dicicil oleh seorang Aldous. Dan bahkan kita lihat, mau dipaksain untuk dapetin turret dari seorang Matrix-nya. Dan kita lihat dia dapat sudah mulai masuk, sudah mulai ada Victor juga. Entropy sudah digunakan, tidak ada flicker dari Sarunnya. Federal Strike dan sekarang dikejar Victor dan dapetin 2 stunnya baik banget. Sudah dikejar turret 2 bahkan dan Godlike didapatkan oleh seorang Balmond-nya menuju ke arah base turret. Apakah ini yang ditunggu-tunggu oleh anak-anak BTK untuk mendapatkan upper bracket-nya? Felix mau bertahan tapi tidak bisa walaupun ada Vengeance bahkan tersisa 3 orang lagi, tidak mau dipaksakan dan bahkan ke arah tengahnya sekarang banget masih bisa untuk bertahan. Still survive dan bahkan dia dapat di kill ya. Oh my God, KB dan penuh lagi darahnya. Mobile Zen akan kembali menabrak dengan Cyclone Sweep yang ia miliki dan wipe out untuk BTK. They are going to upper bracket. Alright. BTK benar-benar haus akan kemenangan dan mereka berhasil mengamankan upper bracketnya bersama dengan EVOS SG. Wah, itu game yang gila banget sih.